Sudah siap, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini ada yang tidak hadir? Kenapa? Oh, Chelsea sakit ya? Baik, doakan agar cepat sembuh, teman-teman. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas untuk memimpin doanya? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai teks argumentasi. Tetapi, jika minggu lalu kita membahas tentang pengertian dan perbedaan teks argumentasi dengan teks yang lainnya, hari ini kita akan khusus membahas tentang ciri-ciri teks argumentasi. Tapi, sebelum itu, Bapak ingin tanya kepada kalian. Ada yang masih ingat? Apa itu teks argumentasi? Boleh. Silakan, mic. Mangga. Baik, boleh tepuk tangan untuk Endah? Benar ya yang dikatakan oleh Endah, teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis, terus didukung oleh fakta, dan tujuannya untuk mengajak atau memengaruhi pembaca lewat teks argumentasi tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas ciri-ciri teks argumentasi. Ada 3 anak-anak. Yang pertama, itu menggunakan bahasa denotatif. Yang kedua, mengandung fakta dan opini. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa denotatif. Ada yang tahu apa itu denotatif? Kalau nggak ada yang tahu, Bapak tunjuk. Davina. Baik, tepuk tangan untuk Davina. Boleh selanjutnya? Benar ya yang dikatakan oleh Davina, bahasa denotatif berarti bahasa yang memiliki makna yang sebenarnya dan bukan kiasan. Bahasa denotatif digunakan agar makna informasi itu jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, di sini Bapak memiliki 2 contoh, denotatif dan konotatif. Yang denotatif itu kalimatnya begini, bintang-bintang menghasilkan cahayanya sendiri. Ini maksudnya bintang yang sebenarnya, bukan kiasan, bintang yang literal, secara harfiah. Sementara ini, dia adalah bintang di acara tersebut. Bintang di sini maksudnya yang paling menonjol. Dia adalah orang yang paling menonjol di acara tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada fakta dan opini. Bapak ingin tanya dulu kepada kalian. Kalian sudah paham belum tentang fakta dan opini? Coba jawab. Yang kenceng, yang semangat. Sudah paham semua? Baik, karena kalian sudah paham, Bapak akan mengetes kalian tentang fakta dan opini. Baik, selanjutnya. Di kalimat pertama, ini fakta atau opini? Fakta atau opini? Opini? Yakin? Coba kita lihat. Tepuk tangan. Mengapa? Ada yang bisa? Iya benar, ada kalimat sangat. Ini merupakan kalimat yang subjektif ya anak-anak. Iya, begitu. Lanjut. Kalau yang ini? Yakin? Mengapa? Coba lihat. Betul. Selanjutnya. Ini. Fakta. Coba kita lihat.
Selanjutnya, terakhir. Ini. Mengapa? Betul sekali. Selanjutnya. Baik. Belum. Baik. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah paham fakta dan opini. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ciri yang ketiga, itu kalimat persuasif. Ada yang tahu apa itu persuasif? Ajakan, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Jadi, kalimat persuasif, benar yang dikatakan Endah dan Davina, itu kalimat yang mengajak, memengaruhi, dan meyakinkan pembaca untuk setuju dengan opini penulis. Di sini Bapak punya paragraf, satu paragraf. Bapak minta satu orang untuk baca paragraf ini. Tania mau? Baik. Silakan Tania. Baik. Dari paragraf ini, manakah yang merupakan kalimat persuasif? Ada yang angkat tangan? Ada lagi yang berpendapat lain? Yang terakhir. Coba kita lihat ya. Ya, benar. Oleh karena itu, membaca buku seharusnya tidak ditinggalkan, melainkan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kalimat persuasif karena berusaha memengaruhi pembaca agar tidak meninggalkan membaca buku dan mempertahankan membaca buku itu sebagai kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah penugasan. Harus mau. Oh, iya. Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini, Bapak mempunyai 5 teks argumentatif yang berbeda. Jadi kalian tidak bisa menyontek antar kelompoknya. Dan di sini hanya ada 3 soal. Silakan. Iya, Bapak membagikan 2 agar bisa bekerja sama, tidak berebutan. Ya. Silakan. Belum ini. Iya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa dong ya? Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan, kalau ada yang tidak bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Mudah kan? Jawabannya ada di teks. Iya. Akan Bapak acak siapa yang maju. Iya, fakta opini dua-dua aja. Usahakan kerja kelompok ya, jangan satu orang yang ngerja. Dibagi-bagi soalnya ada 3. Bisa? Harus bisa dong. Semangat ya. Kelas 11. Nggak bisa, itu sudah ketentuan.
Bapak tunggu 4 menit lagi ya anak-anak. Bisa? Terus kamu anuin ini terusnya. Udah tuh Bapak perhatiin yang lain. Faktanya 2, opininya 2. Jangan takut salah ya anak-anak, kita belajar. Tunggu yang lain ya. Nanti Bapak periksa pas kalian maju ke depan. Itu apa? Bagaimana anak-anak? 3 menit lagi. Tadinya kok sendirian, tidak ada kelompoknya. Oke, siap-siap. Semangat ya. Opini itu sifatnya subjektif ya, anak-anak. Dan bersifatnya asumtif, belum bisa dibenarkan. Kelas 11 kita. Masa kamu tidak ingat kelas sendiri? Baik. Anak-anak, 30 detik lagi. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang siap-siap untuk perwakilan kelompoknya untuk maju. Nanti Bapak pilih secara acak siapa yang mau maju. Saya pilih. Baik. Siap ya? Yang akan maju. Anak-anak duduk dulu yang benar. Ya, udah selesai waktu diskusinya. Silakan duduk. Mohon perhatiannya. Baik, Bapak akan menunjuk kelompok Rafli. Berdua ya Pak majunya. Boleh berdua. Ayo cepat-cepat. Baik, silakan. Jadi kami kebagian teks argumentasi tentang
Baik, nomor 2. Baik, nomor 3. Ya, nomor tiganya kan jelasin bagaimana cara penulis mempengaruhi atau meyakinkan atau mengajak. Nah, ini tuh menggunakan fakta dan pendapat ahli. Si penulisnya itu mengutip pernyataan dari Dr. Irfan dan menyebut sumber berita dari kompas.com. Dengan cara ini, penulis itu membangun kredibilitasnya agar pembaca lebih percaya bahwa bahaya BPA itu memang nyata dan telah dibuktikan oleh ahli medis. Lalu menggunakan bahasa yang mengunggah emosi, penulis memakai diksi seperti bahaya, ancaman tersembunyi, sangat beresiko, dan kesehatan jauh lebih berharga daripada apapun. Pilihan kata tersebut tuh jadi menimbulkan rasa takut dan keprihatinan. Nah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lengkap sekali jawabannya, panjang-panjang sekali. Keren. Baik, selanjutnya. Nah, karena kalian sudah mengerti ciri teks argumentasi, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan apa saja ciri-ciri teks argumentasi? Angkat tangan. Boleh. Baik, tepuk tangan untuk Enda. Baik. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akhiri sampai sini aja. Untuk lembar kerja dikumpulkan kepada Bapak kembali agar Bapak nilai sebagai portofolio kalian. Jangan lupa untuk mempelajari struktur teks argumentasi karena minggu depan kita akan mempelajari hal itu. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.